Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajala jazala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang diberkahi di waktu subuh yang penuh barokah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat untuk menebarkan rizki kepada kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan itu. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas kitab Hayatus Sahabah. Kitab Hayatus Sahabah masih terkait dengan pembahasan nasihat yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa. Dalam hal ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita mari bacakan surat Al-Fatihah untuk al-mu'allif kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada kita dan juga guru-guru kita. Ala diniyah kunniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, mu'allif kitab ini beliau mengatakan hadisu Abdullah ibni Buraidah fi hadzal amr. Jadi hadis dari Abdullah bin Buraidah di dalam perkara ini, maksudnya dalam kaitannya dengan nasihat yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa. Wa akhraja Ibnu Rahawayh wal Haris wa Musaddad wa Abu Ya'la. Ibnu Rahawayh, Al Haris dan Musaddad serta Abu Ya'la, beliau telah mengeluarkan hadis atau riwayat karena terkait dengan sahabat itu ada yang menyebutkan hadis ya, yang kemudian disebut dengan hadis-hadis mauquf ya, atau bisa juga disebut dengan athar. Jadi athar, hadis kadang diartikan sama oleh ahli hadis. Nah, dalam hal ini Ibnu Rahawayh, Al Haris, Musaddad dan Abu Ya'la telah mengeluarkan riwayat an Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah. Riwayatnya itu menyatakan anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Abu Ya'la. Dalam riwayat ini disebutkan anna Umar, bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an jama'an nasa, telah mengumpulkan orang liqudumil wafdi, untuk menyambut. Al-wafdi itu adalah delegasi atau utusan. Jadi ketika ada delegasi atau utusan datang, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan orang ya. Faqala li adinihi, maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan kepada adin. Adin ini adalah orang yang ditugasi untuk membuat pengumuman ya, maka muadzin itu sebenarnya adalah orang yang mengumandangkan, mengumumkan, mengiklankan. Nah, itu muadzin. Ya, li adini ibni al-Arqam, namanya adalah Ibnu al-Arqam. Nah, di sini disebutkan ya, adin di sini juga berarti bawab wa hajib. Jadi
Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Undur ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Umar, coba kalian perhatikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membayangkan hidup di zaman sahabat itu begitu ya enaknya. Jadi mereka masih, jadi ibaratnya ya siapa yang nggak pengen ya berguru kepada mereka ya. Jadi mereka itu berguru kepada Rasulullah. Rasulullah itu ibaratnya Quran berjalan, ya kan? Mereka bisa melihat Quran itu seperti apa yang melihat Rasulullah. Nah, keteladanan yang ada pada diri Rasulullah itu kan keteladanan yang sempurna. Ya ucapannya, ya perbuatannya, ya diamnya, ya semua gerak-geriknya Nabi. Bahkan sampai istilahnya itu apa, ham itu terkait dengan cita-citanya Nabi, itu bagian dari hadis. Coba bayangkan, ya kan? Kalau cita-cita kita kan enggak. Jadi apa yang dicita-citakan oleh Nabi itu bagian dari hadis. Mimpinya Nabi itu bagian dari hadis. Coba, kan luar biasa, ya kan? Jadi makanya kita membayangkan sahabat Nabi yang berinteraksi dengan Rasulullah SAW itu kemana-mana mereka pasti akan menjadi tempat perhatian, karena orang ingin mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu dari mereka. Nah, hebatnya Umar itu pada saat menjadi khalifah, sahabat-sahabat ini dikumpulkan, nggak boleh meninggalkan Madinah. Itu salah satu kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu. Ya. Jadi, dan ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan ketawaduan dan keikhlasan. Belum tentu loh orang sehebat Umar, ya. Kadang-kadang kan kalau orang itu kalau nggak ikhlas, kalau orang itu nggak tawadhu, ya muncul kesombongannya. Apalagi sekelas Umar itu cerdasnya masya Allah, ya kan? Kita sudah sering bahas, saking cerdasnya itu setan saja nggak bisa menipu Umar. Coba bayangkan. Iya, di dalam kitab ada Dunya wa Din itu disebutkan saking cerdasnya itu Umar itu nggak bisa ditipu. Tapi kalau Umar itu menipu, misalnya Umar ini luar biasa. Makanya kata Sayyidina Umar, ya, jadi aku ini bukan penipu dan aku juga nggak akan bisa ditipu, kata Umar. Saking hebatnya itu, saking cerdasnya. Setan pun kalau berjalan papasan dengan Umar lari, nggak berani dia. Itu Umar. Orang sehebat seperti itu, beliau itu membutuhkan sahabat untuk menemani beliau menjalankan pemerintahannya. Nggak mau ditinggal sendiri. Coba, apa nggak luar biasa Umar ini, hatinya ya, itu bersih. Itu yang kita sering sampaikan, dan itu diantara nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi pemimpin, hatinya harus bersih. Ini. Jadi bayangkan orang selevel Umar itu ketika ada sahabat-sahabat yang lain, beliau itu justru masya Allah, ya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Kita itu kadang-kadang kan ya entah itu punya ilmu, entah itu punya kedudukan, tak apa, ya kan, sudah nggak mau dengar orang lain, maunya jalan sendiri saja. Nah, ini pelajaran penting dalam hidup itu. Makanya ada satu nasihat Rasulullah SAW yang sering saya sampaikan itu, ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Itu hadis pendek tapi masya Allah maknanya luar biasa. Ma khaba man istasyara, tidak akan pernah rugi orang yang selalu musyawarah. Wa ma nadima, dan tidak akan pernah menyesal man istakhara, orang yang selalu istikharah. Ada, ya kan? Jadi ini kunci kepemimpinan ini. Jadi kalau kita ingin sukses memimpin, dua itu, istikharah musyawarah, istikharah musyawarah, istikharah musyawarah. Istikharah itu kepada Allah, ya kan, minta petunjuk kepada Allah, ya. Makanya salah satu ijazah yang diberikan guru-guru kami, melakukan apapun, ya, beliau selalu memerintahkan, menyarankan untuk istikharah. Mau kemana istikharah? Istikharah 2 rakaat saja, ya, 2 rakaat saja. Salat 2 rakaat, minta kepada Allah, ya. Di dalam doanya itu disebutkan, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Ya Allah, ini astakhiruka, aku mohon kepadamu, tolong pilihkan, berikan pilihan pada kami ini, tunjukkan pilihan kepada kami ini, ya. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan berikanlah kami kekuatan, kemampuan dengan kudrahmu.
Ya. Nah ini. Nah, di situ nanti bisa kita lanjutkan. In ta'lamu anna hadzal amra khairun li, kalau engkau mengetahui bahwa perkara ini baik untukku, misalnya apa, maka tunjukkanlah kepada kau, fatabitni, teguhkanlah hatiku. Kalau engkau tahu bahwa perkara ini adalah tidak baik untukku, maka ya tunjukkanlah, fasrif ini anhu, palingkan, maksudnya alihkan pada yang lain. Nah, kita melupakan ini sunnah, ini sunnah Nabi. Musyawarah istikharah, musyawarah istikharah, musyawarah istikharah itu sunnah Nabi. Ya, itu sunnah Nabi. Nah, ini termasuk tadi yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab, selalu musyawarah. Karena musyawarah itu bagi Rasulullah SAW hukumnya wajib. Musyawarah bagi Rasulullah itu hukumnya wajib, bagi kita hukumnya sunnah. Nah, tapi karena mungkin hukumnya sunnah itu kadang-kadang kita merasa akan sunnah. Enggak musyawarah juga enggak apa-apa. Nah, ini masalah kita. Padahal kita tidak sehebat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini. Jadi Umar itu Masya Allah membuka lebar telinganya, membuka lapang hatinya, Masya Allah. Nah ini nasihatnya Umar. Undur ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'dan lahum, ya, fa'dan lahum awalan nas. Ini. Coba kamu sampaikanlah kepada mereka, minta izin, minta nasihat kepada mereka. Awalan nas, sebagai orang yang pertama kali, ya, sebagai orang yang pertama kali, karena mereka adalah orang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, mereka adalah orang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untung mereka ini hidup pada zaman itu. Ya kan, coba bayangkan, generasi terbaik, mereka suka musyawarah. Padahal orang-orangnya adalah orang-orang terbaik. Lah kita ini hidup pada zaman generasi terburuk. Generasi terburuk sekarang ini. Ya. Karena sekarang ini orang ini dalam satu hadis, dalam satu riwayat disebutkan, kalau kamu hidup pada satu zaman di mana antara perkataan dengan perbuatan itu berbeda, maka ketahuilah itu adalah zaman terburuk. Ya kan? Zaman terburuk. Kita sekarang mencari teladan susah. Loh, dalam kondisi seperti itu kan mestinya kita harus memperbanyak musyawarah. Ya kan, kita memperbanyak musyawarah, mendengarkan orang yang memberikan masukan pandangan pada kita. Ini nasihat Umar bin Khattab. Zaman itu saja mereka seperti itu. Ini. Sumal qarnal ladina yalunahum, karena mereka itu adalah orang pertama kali. Ya, mereka itu adalah orang pertama kali. Orang yang istilahnya itu terbaik setelah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu adalah era setelah mereka. Makanya dalam hadis Nabi itu disebutkan khairul quruni qarni walladzina yalunahum sumal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya era itu adalah eraku, dan setelah itu adalah era setelahnya dan era setelahnya. Nah, ini yang kemudian dipakai dasar oleh ahli hadis. Kenapa riwayat hadis itu berhenti pada 3 era? Ya. Yang pertama adalah era sahabat, yang kedua itu adalah era tabi'in, dan yang ketiga itu adalah era tabi'in. 3 era itu yang disebut sebagai era periwayatan. Setelah itu sudah tidak ada periwayatan, sudah berhenti, karena memang hadis sudah dibukukan. Dan di samping itu hadis tadi, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya era adalah eraku, ya. Kemudian sumal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu adalah era berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Sumal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu adalah generasi berikutnya. Ini. Fadakhalu, maka kemudian mereka masuk. Ya, mereka kemudian masuk. Ini, para sahabat tadi itu masuk. Kan kalau ini di Masjid Nabawi, karena kantornya Umar pada waktu ya di Masjid Nabawi itu. Mereka masuk. Ya kan? Fasaffu qudamahu, jadi mereka mulai merapatkan atau melangkahkan kakinya, kemudian mulai merapatkan. Fanadara ila fanadara, kemudian Umar melihat fa idza rajulun dhakhmun. Pada saat kan ini sahabat disuruh masuk, suruh manggil sahabat itu, kemudian akhirnya mereka masuk. Nah, ketika sahabat-sahabat ini masuk, yang dilihat oleh Umar ketika itu fanadara
faida rajulun dhahmun. Ketika Umar melihat tiba-tiba yang tampak itu adalah seorang lelaki yang dhahmun, yang gemuk, yang besar badannya itu. Ya, ini yang disampaikan di sini. Lalu di situ disebutkan alaihi muqatta'atu burudin. Muqatta'atu burudin di sini itu ya. Itu maksudnya beliau itu menggunakan yartadi bi'iddah kitab minal burud. Jadi burdah itu kayak selendang ya. Burdah, burud itu jamak dari burdah. Jadi kayak sorban ya. Jadi potongan-potongan itu dipakai untuk apa? Yartadi, pakai untuk rida. Ini. Nah, itu pakaian yang dipakai oleh orang tadi. Ini sahabat Nabi pakaiannya seperti itu. Fa'aw'ama ilaihi, maka Umar kemudian memberikan isyarat kepada orang itu. Fa'aw'ama ilaihi Umar radhiyallahu anhu. Fa'atahu, maka kemudian beliau mendatanginya. Faqala Umaru, maka Umar kemudian mengatakan, ih, itu kata-kata Umar, ih, ya, salah samarat. Jadi Umar mengatakan, ih, itu jadi semacam apa namanya? Ya, kayak mungkin kita itu manggil heh, gitu. Ya. Jadi Umar mengatakan, ih, sebanyak 3 kali. Ya, salah samaratin. Faqala rajulu, maka orang itu juga menyambut ucapan Umar sebanyak 3 kali tadi itu dengan kata-kata yang sama. Ya, orang itu juga menyambutnya dengan menggunakan Faqala Umar, maka Umar mengatakan ya, Umar mengatakan itu hus. Nah, itu kalau bahasa terjemahnya. Ya, maunya Umar itu ketika Umar mengatakan begitu, sini gitu kesini gitu, maksudnya Umar itu jangan dipanggil malah apa namanya menyambut dengan sambutan yang sama gitu, maksudnya Umar itu kesini gitu, jangan di situ gitu. Ya, jadi maksudnya Umar itu supaya mendekat, merapat gitu. Kum, bangkitlah kamu, berdirilah kamu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqama, maka orang laki-laki yang badannya gemuk yang besar tadi itu kemudian berdiri. Fanadara, kemudian Umar bin Khattab melihat orang itu, faidan al-Asy'ari, ternyata orang itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat Nabi. Itu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini adalah sahabat Nabi. Di situ disebutkan rajulun abyad. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah seorang laki-laki yang kulitnya putih, khafiful jismi. Jadi sebenarnya tubuhnya itu kalau tadi kan dahm itu besar ya. Nah, boleh jadi mungkin karena pakaian luarnya itu yang membuat beliau kelihatan besar. Tapi di sini disebutkan khafiful jismi, tubuhnya itu ringan. Kan nggak mungkin orang gemuk tubuhnya ringan. Ya, jadi kemungkinannya pakaiannya yang besar. Apalagi kalau kita lihat di Madinah pada saat musim dingin, ya kan? Musim dingin itu bisa kita bayangkan kan, pakaiannya berlapis-lapis. Nah, jadi karena itu makna dahm tadi itu ada kemungkinan maknanya di situ itu adalah memang kelihatan besar karena pakaiannya berlapis-lapis tadi. Padahal sebenarnya kalau kita baca di sini khafiful jismi, beliau badannya itu termasuk yang ringan. Qasirun sabitun, beliau itu sebenarnya tidak terlalu tinggi orangnya pendek ya. Kemudian sabitun, jadi beliau itu kalau jalan pelan, lambat ya, jalannya itu lambat. Ini batiun, lambat. Fa'ama ilaihi, maka kemudian Umar radhiyallahu anhu kemudian mengisyaratkan, memberikan isyarat kepadanya, fatahu, maka kemudian beliau mendatanginya. Faqala Umar ya kan, beliau disuruh maju enggak maju, tetap aja di situ, suruh berdiri tetap aja. Hanya Umar mendatangi beliau. Umar bin Khattab mengatakan faqala al-Asy'ari, maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan qala Umar ya. Faqala ya Amirul Mukminin, kata Abu Musa al-Asy'ari ya. Faqala Amirul Mukminin,
Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, iftah hadisan. Ya, iftah hadisan. Apa maksudnya? Kamu mulailah pembicaraan atau hadis. Ya, hadis di sini bisa berarti hadis secara umum, bisa juga berarti hadis dalam pengertian hadis itu. Ya, mulailah, maksudnya mulailah pembicaraan atau mulailah, ya, dengan satu hadis. Fanuhaddisuka, maka aku akan bicara denganmu, aku akan menyampaikan, ya, kepadamu. Jadi sama-sama tidak mau memulai pembicaraan, ya kan, sama-sama tidak mau memulai pembicara. Jadi yang tadi mengatakan dijawab yang aduh, begitu. Ini sama-sama tawaduknya, ya, Masya Allah, sama-sama tawaduknya. Maka Umar bin Khattab mengatakan lagi, ya, berarti 2 kali Umar sudah mengatakan kepada sahabat tadi. Apa kata Sayyidina Umar? Bangkit kamu, berdirilah kamu. Karena Umar tahu bahwa yang diajak bicara itu adalah Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Fa innahu la yanfa'aka ra'idhanin, katanya. Masya Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membahasakan dirinya karena saking tawaduknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking tawaduknya itu Umar bin Khattab mengatakan, fa innahu, sesungguhnya, lan yanfa'aka, sekali-kali tidak akan bermanfaat apa ucapan Umar untukmu, katanya. Siapa Umar itu? Ra'idhanin. Umar itu hanyalah seorang penggembala biri-biri. Masya Allah, coba, seorang khalifah membahasakan dirinya sebagai penggembala biri-biri. Coba, Masya Allah, saking tawaduknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diminta memulai pembicaraan tidak mulai, ya kan? Sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari juga begitu. Sampai kemudian akhirnya, ngapain kamu? Ya, bangkit. Ini diantara mereka. Masya Allah, itu tadi. Karena Masya Allah, ya, kita bayangkan orang itu kalau hatinya bersih, sama-sama tidak ada sombongnya, sama-sama tawaduknya itu, gitu, nggak rebutan, ya, nggak rebutan. Ini kisah bagaimana Umar bin Khattab dengan sahabat Abu Musa al-Asy'ari tadi. Lalu ketika Abu Musa al-Asy'ari diminta oleh Umar bin Khattab untuk menyampaikan sesuatu tadi, beliau justru sebaliknya. Iftah hadisan, Anda dulu yang memulai. Iftah hadisan, Anda dulu yang memulai. Fanuhaddisuka, nanti baru setelah itu aku akan ngomong denganmu, aku akan menyampaikan sesuatu denganmu. Ya, makanya tadi bisa hadis dalam arti riwayat atau bisa ucapan biasa. Itu kata Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab jawabannya, Masya Allah, jawaban Umar bin Khattab mengatakan apa? La yanfa'aka, tidak akan ada manfaatnya untukmu, ya. La yanfa'aka ra'il ghanam. Ucapan seorang penggembala biri-biri seperti aku ini nggak ada manfaatnya untukmu. Masya Allah, khalifah, dan bahkan orang yang tadi kita sudah sebutkan sangat ditakuti oleh setan, kecerdasannya luar biasa, nggak bisa ditipu, ya. Dan beliau itu adalah, kata Nabi SAW, kalau seandainya setelah aku ada Nabi, maka Umarlah orangnya. Sudah kayak begitu kedudukannya, nggak ada sombongnya sama sekali. Masya Allah, ya kan? Itu tawaduknya Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini jadi luar biasa, ya. Fanadara, maka kemudian Umar bin Khattab melihat, faida rajulun abyadu, jadi ada orang laki-laki lain selain Abu Musa al-Asy'ari tadi, abyadu, yang putih, ya, yang putih, khafiful jismi, orang itu tubuhnya juga ringan. Fa'awama ilaihi, maka Umar pun memberi isyarat, menunjuk badan. Fatahu, maka Umar mendatanginya. Faqala Umar, sama seperti yang dikatakan Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari tadi. Fawathaba wa hamidallah, orang itu kemudian memuji Allah, wa asna alaih, ya, dan memujanya. Wa wa'ada billahi, kemudian orang itu
ya apa namanya, memberikan mau'idhah semata-mata karena Allah, summa qala, lalu kemudian orang itu mengatakan innaka, ini baru orang lain ya, tadi Abu Musa al-Asy'ari, ini orang lain. Karena Umar dilihat siapa kira-kira datangnya oleh Umar bin Khattab. Ya, lalu kemudian orang itu memberikan nasihat pada Umar. Innaka, kata orang itu, wulita amra hadil ummah. Ini nasihatnya. Engkau Umar telah diangkat untuk mengurus urusan umat ini. Fattaqillah, karena kamu sudah diangkat untuk mengurus urusan umat ini, maka fattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Fima wulita, dalam perkara yang kamu telah diangkat untuk mengurusinya, min amri hadil ummati, dari urusan umat ini. Ya, jadi kamu harus bertakwa kepada Allah. Jangan melakukan kedzaliman, jangan melakukan perkara yang tidak adil. Ini nasihatnya. Kata-kata ini singkat tetapi maknanya Masya Allah. Nah ini makanya saya sering ditanya begini. Ya, ini fenomena yang sedikit saya singgung ya. Sekarang ini banyak orang hafal Quran, tapi kadang-kadang antara hafalan dengan perilakunya berbeda. Ya, antara hafalan dengan perilakunya berbeda. Pertanyaannya begini, kenapa kok bisa begitu? Kita kan sering shock melihat situasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin jelaskan begini. Hafalan itu satu tahapan, baru satu tahapan hafalan itu. Ya. Dan perlu diingat, Al-Qur'an itu kan bahasa Arab. Ya kan? Al-Qur'an itu kan bahasa Arab. Kita ini bukan orang Arab. Ya kan? Bagi kita hafal Al-Quran itu satu tahapan, baru satu tahapan. Tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya adalah memahami Al-Quran. Ya kan? Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Maka perintahnya Al-Quran apa? Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Jadi apa? Kita ini diperintahkan untuk mentadabburi. Mentadabburi itu apa berarti? Kita diperintahkan untuk memahami, berarti kita diperintahkan untuk mempelajari maknanya. Itu tahapan kedua, mempelajari makna Al-Quran. Yang dimaksud mempelajari makna Al-Quran apa? Ya kita ngerti maknanya. Al-Quran mengatakan begini, maknanya begini. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, kita ngerti maknanya, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Itu kan berarti kita ngerti maknanya. Tapi pertanyaannya begini, apakah ketika kita sudah sampai pada level kedua, yaitu mengerti maknanya tadi, pengertian yang kita miliki dari makna tadi itu serta-merta akan membentuk perilaku kita? Belum, masih ada tahapan berikutnya. Ada tahapan berikutnya. Ya. Nah, jadi tahapan pertama tadi menghafal Al-Quran, tahapan kedua memahami makna lafadznya seperti tadi itu. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah memahami makna pemikirannya. Itu berbeda. Memahami makna lafaz dengan memahami makna pemikiran itu berbeda. Jangankan kita, sahabat saja generasi setelah mereka itu bisa misleading, ya, misunderstanding gitu. Contoh begini, ada satu ayat itu justru diturunkan untuk mengoreksi. Misalnya begini, wala tulqu biaidikum ila tahluka, kalian jangan tulqu aidikum ila tahluka, melemparkan tangan kalian, menjadikan tangan kalian itu dilemparkan di dalam kebinasaan. Sebagian orang yang memahami makna harfiah ayat ini seolah-olah, loh kalau begitu kita jangan banyak infak, nanti kalau banyak infak duit kita habis, kita binasa karena nggak ada duit. Padahal ayat ini justru mengoreksi pemahaman kebalikannya. Justru karena orang itu kikir, itu diingatkan oleh Allah pakai ayat ini. Kamu itu jangan membinasakan dirimu, melemparkan dirimu dalam kebinasaan itu. Justru kalau kamu itu kikir, gak mau infak, gak mau sedekah, itu justru kamu akan binasa. Nah kan kebalikannya maknanya. Ayatnya bunyinya begini secara harfiah, tapi maknanya ternyata gak begitu.
Akhirnya banyak yang salah paham terhadap ayat ini. Ini contoh. Berarti apa? Memahami kata itu belum tentu memahami makna pemikirannya, belum tentu. Nah, oleh karena itu tahapan kita ketika kita mempelajari Al-Quran itu tadi itu hafal, yang membaca hafal, kemudian yang kedua memahami kata, makna yang ada dalam kata tadi. Nah, yang ketiga itu kita memahami pemikirannya, makna pemikirannya tadi, seperti contoh ayat tadi itu. Baru yang keempat nanti terjadi perubahan perilaku. Berarti apa? Dari hafal sampai terjadi perubahan perilaku itu butuh 4 step, 4 tahapan. Jadi makanya kalau kita baru hafal itu masih panjang tahapannya itu, masih panjang tahapannya. Makanya jangan heran, ini hafal Quran kok perilakunya nggak sesuai dengan Al-Quran. Ya iya, wong tahapannya masih panjang dia tuh. Nggak bisa langsung hafal langsung jadi baik itu enggak. Tahapannya masih panjang, gitu loh. Nah, ini harus dipahami. Nah, itu yang terjadi pada diri sahabat Nabi. Ya kan, ketika mereka itu diingatkan ittaqillah, kata-kata ittaqillah itu bukan hanya mereka pahami maknanya, makna lafadznya, tapi mereka memahami makna pemikiran dari kata takwa itu seperti apa. Itu yang membuat ketika mereka diingatkan ittaqillah itu hati mereka bergetar, gitu. Karena bayangan makna takwa itu begitu kuat. Coba lihat bagaimana Rasulullah mengingatkan orang Ansar ketika mereka hampir berkelahi karena fitnah orang Yahudi, Syash bin Qais. Ya, Syash bin Qais ini pernah menghasut mereka, hampir mereka berkelahi. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada mereka, ittaqullah ya ma'syaral Ansar, takutlah kalian pada Allah wahai orang-orang Ansar. Orang Ansar itu begitu mengenalkan kata-kata ittaqullah. Kalau kita kan biasanya khotib pada saat di mimbar salat Jumat mengatakan, ya ma'syaral muslimin ittaqullah haqqa tuqatih. Biasa aja kita, ya kan, ketika mendengar kata ittaqullah haqqa tuqatih. Kenapa? Karena kita tidak bisa menangkap makna ittaqullah sebagaimana sahabat menangkap makna itu. Sama seperti kalau kita baca Al-Quran. Kenapa sahabat itu kalau mendengarkan ayat tentang neraka mereka sampai pingsan? Kalau kita baca biasa-biasa aja. Nah, itu tadi rahasianya. Sahabat itu bisa menangkap makna pemikiran yang ada di dalam ayat tadi, sehingga ketika mereka mendengarkan ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka tadi itu seolah-olah mereka seperti melihat video, seolah-olah mereka seperti melihat sesuatu yang divisualisasikan oleh Allah dengan begitu jelasnya. Abdullah ibn Rawahah menangis sejadi-jadinya, Abu Darda langsung pingsan, sampai begitu. Coba bayangkan, Masya Allah, ya kan? Nah, ini bandingannya antara kita dengan sahabat tadi, levelnya itu begitu. Jadi sahabat itu bisa memahami makna pemikiran tadi itu begitu luar biasa. Nah, ini yang sekarang mulai hilang dari tubuh umat Islam. Itu makanya kalau kita sekarang lihat, sekarang ini banyak ulama-ulama yang bisa menguasai hadis yang begitu luar biasa. Bukan hanya Al-Quran mereka hafal, hafalan hadis mereka itu bahkan bisa mengalahkan Imam Malik pada zamannya. Apakah mungkin? Ya mungkin, otak kita itu sama kok. Otak kita itu sama dengan ulama-ulama di masa lalu, sama. Kelebihan kita sekarang ini sudah banyak buku yang sudah dibukukan. Zaman dulu itu kan belum ada buku. Jadi kalau misalnya Imam Ahmad di kepalanya ada 1 juta hadis, sekarang itu kalau ada ulama yang bisa menghafal hadis sampai 1 juta, itu mungkin, bukan tidak mungkin, mungkin. Apalagi dengan kemudahan teknologi tadi, mungkin. Tapi masalahnya, apakah mereka akan bisa mencapai pemahaman sebagaimana Imam Ahmad di masa lalu? Apakah mereka akan bisa mencapai pemahaman sebagaimana Imam Malik di masa lalu? Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Ya, jadi kalau kita bicara soal skillnya, ada kemungkinan mereka bisa mencapai level itu. Tetapi untuk bisa mencapai pemahaman sebagaimana ulama-ulama di masa lalu, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena kita hidup pada zaman yang berbeda, di mana hadis ya itu sudah jauh dari kehidupan kita. Faktanya itu sudah jauh dari kehidupan kita. Al-Quran juga begitu, faktanya sudah jauh dari kehidupan kita.
Itu yang membuat kenapa pemahaman kita terhadap Al-Quran itu jauh dibanding dengan ulama-ulama di masa lalu, generasi-generasi terbaik di masa lalu. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, di sini Umar bin Khattab mendapatkan nasihat yang luar biasa, nasihat yang sangat berharga. Ya, ketika beliau dinasihati, fattaqillaha fima wallita min amri hadil ummah wa ahli ra'iyatika. Ya. Jadi kamu bertakwa kepada Allah fima wallita, dalam perkara yang kamu telah diangkat untuk menjadi pengurus min amri hadil ummah, dari urusan umat ini, wa ahli ra'iyatika, dan rakyat-rakyatmu. Ini ya, fi nafsika khasatan. Jadi maksudnya kamu harus takut dirimu itu, kamu harus takut kepada Allah, menakutkan, mengkhawatirkan dirimu ketika kamu diangkat untuk mengurusi urusan umat ini, ketika kamu diangkat untuk mengurusi apa? Rakyat ini, rakyatmu ini. Apa kata orang itu? Fa innaka muhasabun, karena kamu akan dihisab oleh Allah. Insyaallah kamu akan dihisab oleh Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ada rakyat yang kelaparan, rakyat yang menjerit, ya, bahkan ada keledai yang terperosok saja, Umar bin Khattab takut. Itu Umar bin Khattab nangis. Coba bayangkan. Jadi penguasa itu bukan hahi hahu, ya kan? Hutangnya menggunung, negerinya dijual kepada asing, rakyatnya menjerit, banyak yang kelaparan, apalagi sekarang dengan kasus pinjol ini kan, pinjaman online ini, masya Allah, orang yang hutangnya cuma 2 juta jadi sekian puluh juta. La haula wala quwwata illa billah. Coba bayangkan. Lah, padahal sebelumnya siapa yang mengendas? Dia juga, ya kan? Dengan bangganya menyatakan bahwa pinjol ini sudah banyak membantu. Dalam kapitalis nggak ada orang memberi pinjaman itu membantu, nggak ada. Yang ada adalah bisnis, nggak ada ceritanya. Mereka ngasih pinjaman terus kemudian itu membantu, apalagi ini di saat susah. Nggak ada logika kapitalis begitu. Yang ada itu adalah untung. Bagaimana caranya ngasih pinjaman dapat untung, makanya kemudian berbunga itu yang ada. Mana ada ceritanya? Ya, kalau kita infak di masjid nggak berharap kembali, kenapa? Karena infak kita ini seperti argo yang terus mengalir, terus berputar pahalanya sampai hari kiamat. Itu logika orang beriman, tapi logikanya orang kapitalis nggak begitu. Hitung-hitungannya matematika. Hitungan matematika itu bagaimana? Ya sudah, kalau duitnya dipinjamkan itu kan berarti ada kelipatan bunga, itu argonya. Nggak ada ceritanya mereka pinjamkan berharap pahala itu. Nah ini, jadi nggak nyambung. Dipikir ini membantu, dipikir ini menolong, padahal logikanya nggak ada yang seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Banyak ada yang bunuh diri, seperti kasus yang terjadi di Gunung Kidul atau daerah mana itu, gara-gara pinjol dan sebagainya tadi. Ini masalah rakyat, ini masalah umat. Ini nanti semuanya akan ditanya oleh Allah. Mereka yang diberi amanah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diingatkan seperti itu, Umar bin Khattab tahu konsekuensi takwa tadi itu. Wa mas'ulun, dan kamu nanti akan ditanya oleh Allah, kamu akan dihisab, kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya jadi pemimpin itu nggak enaknya pasti, enaknya belum tentu. Ya, kalau saya boleh mengatakan dosanya itu pasti, kalau dia tidak amanah, pahalanya belum tentu. Gitu. Ya kan? Itu jadi pemimpin. Itu begitu logikanya, jangan dibalik. Wa inna ma anta aminun. Tapi ini kalimat pentingnya ya. Kalimat pentingnya wa inna ma anta aminun. Tetapi kamu Umar adalah orang yang amanah. Masya Allah. Ini yang pengakuan ya, pengakuan yang diberikan oleh orang tadi. Wa alaika an tu'addiya, kamu wajib menunaikan ma'alaika minal amanati, amanah yang menjadi kewajiban kamu. Kamu adalah orang yang amanah Umar.
atau kamu adalah orang yang mendapatkan amanah, maka kamu wajib untuk menunaikan amanah yang menjadi kewajiban kamu. Fatu'tu ajraka ala qadri amalika, kamu akan diberikan pahalamu sesuai dengan kadar amalmu. Nah, di sini menjadi pemimpin itu pahalanya besar juga kalau amanah. Jadi memang betul pahalanya besar. Kenapa? Karena beban amanahnya itu besar. Tapi catatannya tadi kalau amanah. Tapi kalau dia tidak amanah, dosanya juga paling besar. Loh, bagaimana tidak dosanya paling besar? Lawang di tangan dia itu semua kebijakan berada kok. Ya kan? Di tangan dia itu semua kebijakan itu berada. Jadi kalau kemudian dia ditanya nggak tahu, kemudian mengatakan jangan tanya saya, nggak boleh seperti itu. Itu konsekuensi dari amanah tadi. Gitu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun beliau itu adalah seorang khalifah dan di daerah-daerahnya itu didelegasikan kepada gubernur-gubernur atau wali-wali, tapi Umar bin Khattab itu tetap tahu detail-detail masalah yang menjadi amanahnya. Jangan lupa itu, ya, jangan lupa itu. Ini kenapa? Karena di situ nanti hisabnya, ya, di situ nanti hisabnya. Jangan sampai ada rakyatnya yang mati kelaparan, lalu kemudian dia tidak tahu. Ketika ditanya, saya nggak tahu ya Allah. Loh, kok nggak tahu gimana? Wong kamu yang diberi amanah. Ya, nah, nggak boleh seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Makanya setiap ada nyawa yang melayang, maka nyawa itu akan menuntut kepada semua pemimpin yang menjadi pemimpin, gitu. Ya, nah sebaliknya, kalau ada orang yang perutnya kenyang, sejahtera, mereka akan mendoakan. Siapa yang didoakan? Pemimpinnya juga, ya kan? Jadi kalau adil itu doanya sampai, kalau zalim juga begitu, ya kan? Nah ini makanya kata-kata beliau tadi, wa 'alaika an tu'addiya ma 'alaika minal amanati fatu'ta ajraka, kamu akan diberi pahalamu ala qadri amalika, sesuai dengan kadar amalmu. Masya Allah, ya. Faqala, lalu apa yang dikatakan Umar kepada orang itu? Ma sadaqani rajulun mundu ustukhliftu gharuka. Ini kata beliau, tidak ada seorang pun sejak aku diangkat menjadi khalifah yang bisa istilahnya itu menjadi kawan yang terus mengingatkan, ya, menjadi sahabat yang terus mengingatkan, membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, gharuka, kecuali kamu hari ini. Masya Allah, itu Umar. Ketika diingatkan begitu, Umar dengan senangnya mengatakan seperti ini, man anta. Umar nggak kenal sama orang itu, siapa kamu? Atau mungkin karena sudah lama nggak pernah ketemu sehingga wajahnya mungkin berubah. Man anta, kamu siapa? Qala ana Rabi' bin Ziyad, aku adalah Rabi' bin Ziyad. Faqala, kata Umar bin Khattab, akhul Muhajir bin Ziyad, apakah kamu adalah saudaranya Muhajir bin Ziyad? Umar bin Khattab ingat Muhajir bin Ziyad, tapi mungkin Umar bin Khattab tidak begitu kenal dengan Rabi' bin Ziyad. Apakah kamu saudaranya Muhajir bin Ziyad? Qala na'am, ya. Lalu karena Umar tahu dia ini adalah Rabi' bin Ziyad, saudaranya Muhajir bin Ziyad. Nah, jadi dulu itu sahabat itu kalau nyari referensi itu kayak gitu tuh, ya, kayak gitu itu. Jadi misalnya ini kenal, ini siapa nih? Ini si Fulan. Siapa si Fulan nih? Fulan bin Fulan. Oh, berarti saudaranya si Fulan. Nah, jadi karena dia saudaranya sahabat, dia saudaranya orang saleh, itu menjadi referensi. Jadi referensi. Itulah, ya. Nah, maka kemudian apa kata Sayyidina Umar ketika dia katakan akhul Muhajir bin Ziyad? Nah, kata Rabi' bin Ziyad tadi itu. Fajahaza Umar, maka Umar kemudian menyiapkan jaisan, tentara. Wastamala alai al-Asy'ari. Kemudian Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab mengangkat beliau untuk menjadi amil, menjadi pejabat. Di mana? Di tadi itu kaumnya Al-Asy'ari tadi, ya.
Summa qala undur Rabi' bin Ziyad. Ya. Jadi beliau ini, atau dalam riwayat yang lain bisa kita pahami juga, Al-Asy'ari ini diangkat untuk apa? Mengawasi. Ya, diangkat untuk mengawasi. Jadi selain Rabi' bin Ziyad yang diangkat untuk memimpin tadi itu, maka Al-Asy'ari ini ya diangkat untuk apa? Untuk mengawasi, untuk mengontrol. Undur Rabi' bin Ziyad. Coba kamu perhatikan Rabi' bin Ziyad. Fa in yaku shadiqan fi ma qala, kalau dia jujur dengan apa yang dia katakan. Maksudnya begini, Rabi' bin Ziyad ini kan sudah memberikan nasihat yang luar biasa. Apakah dia juga bisa amanah sebagaimana yang diucapkan itu? Siapa yang disuruh ngawasi, siapa yang disuruh ngontrol? Yang disuruh ngontrol adalah Abu Musa al-Asy'ari tadi, atau al-Asy'ari tadi. Ini fa iyyaku shadiqan, kalau dia benar fi maqalat, tentang apa yang dia katakan, fa inna indau aunan, maka dia akan mempunyai aunan, apa namanya, pembantu ala hadal amri, dalam urusan ini, fastamilhu. Nah, jadi berarti perintahnya kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menjadikan dia menjadi amil, pejabat. Summa la ya'tiyanna 'alaika asyaratun, kemudian jangan sampai, maksudnya lebih dari 10 hari, illa ta'hatta minhu amalahu, kecuali kamu apa? Kamu mengambil laporan tentang amalnya, wa katabta ilayya, dan kamu tulis kepadaku bisiratihi, bagaimana perjalanan dia, fi amali, di dalam amalnya tadi, hatta ka'anni, seperti seolah-olah aku annalladzi istamaltuhu, langsung mengangkatnya. Summa qala Umar, kemudian Umar mengatakan, ahida ilaina nabiyuna, inilah yang menjadi kebiasaan, ya, yang istilahnya Nabi itu membiasakan kami seperti ini, gitu, ya. Dan kemudian Nabi berpesan kepada kami, apa pesannya? Inna akhwafa ma akhsha alaikum ba'di munafiqun alimul lisan. Bayangkan, Rabi' bin Ziyad baru diangkat, pada saat yang sama ada Abu Musa al-Asy'ari, sahabat senior yang sudah tahu track recordnya, dan Rabi' bin Ziyad memberikan nasihat yang luar biasa kepada Umar. Tapi Umar ingin membuktikan apakah dia orang yang benar dalam arti begini, kata-kata dia itu bisa dipegang apa tidak. Orang memberi nasihat gampang, tapi menjalankan nasihat seperti yang dia nasihatkan itu yang susah. Maka Umar ingin membuktikan Rabi' ini termasuk orang yang seperti apa, bisa memberi nasihat saja atau bisa memberi nasihat sekaligus menjalankan nasihatnya. Itu yang ingin diuji oleh Umar. Maka dia diangkat. Caranya bagaimana menguji? Diangkat menjadi apa? Menjadi pejabat di daerah tadi, termasuk disiapkan tentara untuk diberangkatkan bersama beliau tadi itu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari pada waktu itu, ya, diangkat untuk menjadi pejabat yang mengawasi beliau. Setelah itu kemudian Rabi' bin Ziyad ini diangkat menjadi pejabat di bawahnya beliau. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari diminta untuk membuat laporan tentang tugas-tugas yang dijalankan oleh Rabi' bin Ziyad tadi itu, ya. Nah ini makna yang lebih tepat, ya, dibanding dengan tadi itu, ya. Soal kemana, di sini nggak disebutkan kemana wilayah yang kemudian beliau diutus tadi itu. Nah, salah satu hadis yang dipesankan oleh Nabi kepada para sahabat termasuk Umar tadi itu, nah ini, ahida ilayya, Nabi berpesan kepada kami, ya, dan begitulah kebiasaan Nabi. Apa di antara pesan Rasulullah SAW? Inna akhwafa ma akhsha alaikum, yang paling aku takutkan pada kalian setelahku, munafikun, ada orang munafik yang alimul lisan. Kenapa Rasulullah mengatakan munafikun alimul lisan? Orang munafik yang lisannya alim itu maknanya orang ini kalau ngomong pinter, ngutip ayat pinter, ngutip hadis pinter, tapi amalnya tidak sesuai dengan omongannya, itu namanya orang munafik tapi alimul lisan. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi, karena orang-orang seperti ini akan bisa menipu orang lain. Maka Umar bin Khattab mengatakan hadis ini kepada Rabi' bin Ziyad untuk apa? Untuk menunjukkan, ya, bahwa ini pesan Nabi. Pesan Nabi itu kayak begini nih. Makanya kemudian Rabi' bin Ziyad itu diuji dengan jabatan, lalu kemudian diangkat Abu Musa al-Asy'ari untuk mengawasi. Ya bisa jadi memang beliau diangkat di suku atau kaumnya Abu Musa al-Asy'ari, wallahu a'lam,
atau diangkat di tempat yang lain, lalu kemudian Abu Musa al-Asy'ari diangkat juga menjadi pejabat di atasnya untuk mengawasi Rabi' bin Ziyad tadi. Wallahu a'lam. Di sini kan disebutkan. Kada fi Kanzil Ummal, begitulah riwayat ini disebutkan di dalam kitab Kanzul Ummal yang ditulis oleh Imam Alauddin Al-Hindi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini gambaran Bapak-Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana para sahabat di masa lalu ketika mereka mendapatkan nasihat, ketika mereka menjadi pejabat, ketika mereka mengutus utusan, termasuk mengangkat orang untuk diangkat menjadi utusan, diangkat menjadi pejabat di daerah tadi. Masya Allah, begitu hati-hatinya mereka itu. Zaman dulu belum ada KPK, belum ada macam-macam, tapi kalau ditanya bagaimana amanah mereka, oh jangan tanya, ya jangan tanya. Sekarang mau dibikin KPK, mau dibikin ini, mau dibikin itu, ya mau dibikin pengawasan berlapis-lapis, tetap saja. Kenapa? Untuk menegakkan sistem itu butuh 3. Ya, untuk menegakkan sistem itu butuh 3. Yang pertama apa? Takwa. Ya, yang pertama itu takwa. Kalau rakyatnya itu semuanya bertakwa kepada Allah, itu gampang menegakkan sistem. Yang kedua, rakyat-rakyat yang bertakwa tadi itu mereka tidak diem, karena itu mereka saling mengontrol. Yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari itu bagian dari kontrol tadi. Begitu juga sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Rabi' bin Ziyad bin Umar itu bagian dari muhasabah, kontrol tadi. Yang ketiga, ada institusi yang menegakkan sistem tadi. Kalau 3 itu ada, ketakwaan individu, kemudian kontrol sosial tadi, itu jalan, dan yang ketiga ada institusi yang menegakkan itu dengan adil, maka sistem itu akan jalan. Kalau tidak, maka nggak akan berjalan. Itu yang terjadi. Ya, jadi hari ini mau banyak instrumen, mau banyak lembaga, mau banyak itu, tapi ketika ketakwaan tidak ada, kontrol sosial dimatikan, orang mau ngomong tidak boleh, orang mau memberi nasihat bahkan kemudian diserang balik, macam-macam. Ya, bahkan yang terbaru kasus yang kemarin, ya ada mahasiswa yang demo kemudian di smackdown ini kan, ya, Fadlizon sampai teriak-teriak, jangan pernah menganggap demonstran itu sebagai musuh. Nah, sehingga kemudian diperlakukan dengan cara seperti ini. Bagian dari kontrol sosial sebenarnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kontrol sosial tidak ada, ketakwaan individu tidak ada, hancur negara, hancur. Itu yang terjadi, hancur. Ya, nah karena itu 3 hal ini yang harus kita perhatikan tadi itu, dan itulah yang kemudian menjadikan Islam ini akan tegak. Di dalam Islam juga begitu. Makanya Umar tadi saya katakan beliau melarang sahabat untuk meninggalkan Madinah. Kenapa? Karena kalau meninggalkan Madinah, konsekuensinya di Madinah itu nanti kontrol sosialnya bisa lemah, terutama kepada negara. Maka Umar tidak ingin seperti itu. Gitu, ya. Nah, ini. Baik, itu pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dari riwayat yang tadi sudah kita bacakan, dan semoga kita bisa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, ya, dan kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu sebagai munafikun alimul lisan. Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.